Karena dulu bahasa kasarnya itu kalau ininya ya di situ makan buang apanya semuanya di situ saya hari-hari di Soneta Record itu di studio itu yang membentuk saya menjadi seperti mungkin gitu, insya Allah seperti apa namanya, jadi saya berani, jadi mental, jadi ketemu jati diri segala macam itu tetap tidak lepas dari lingkungan Soneta waktu itu, studio maksudnya, di studionya. Saya waktu itu mainnya sekitar studio sih, saya hari B ada sebagai garap-garap lagu-lagunya Pak Haji, dibikin versi Nur Halimah kira-kira gitu, jadi saya ngebantu. Bisa jadi Soneta Record itu seperti pesantren lah bagi Bang Solid Age gitu ya. Iya, betul Allah. Beneran, aduh jadi saya nangis lagi. Kenangan malam minggu waktu jalan-jalan, memori daun pisang semoga jadi kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Forsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nih. Dan istimewa hari ini kita kedatangan tamu yang tentunya kawan-kawan di tahun 90-an ke atas itu ketika ingat lagu Memori Daun Pisang maka langsung tertuju deh siapa tamu istimewa kita pada hari ini kita. Yuk kita sapa Bang Solid Age. Wah. Halo. Halo, Bang Solid. aduh, iya, alhamdulillah ketemu. Apa kabar ini Bang Solid? Sehat? Baik Pak Prof. Baik, alhamdulillah. Apa Pak Saifuddin? Oke Bang Solid, jadi ini kawan-kawan Forsa, fan of Roma and Soneta, juga teman-teman pecinta dangdut ini pada kangen nih sama Mas Solid Age, pada kemana? Iya. Ada project-project album baru itu Bang Solid, bocorannya gitu gimana? Masih ada, tetap bikin single album masih. Ada beberapa, kemarin kan sempat di Jawa Tengah juga saya ngelolain studio AA recording juga. Jadi saya ada beberapa bikin single album. Masih tetap masih. Cuman agak versinya agak beda, kemarin dangdutnya agak saya bikin karena kemarin nuansanya agak ada Jawanya lah, karena posisi saya kemarin di Semarang, Pak. Bang Solid, saya sempat mendengar dapat 9 bulan lah. Iya. Sempat mendengar katanya Bang Solid dulu sebelum terjun ke dunia dangdut sempat menjadi penyanyi pop ini. Bisa diceritain nggak asalnya penyanyi pop beralih ke penyanyi dangdut itu kemudian apa terinspirasi oleh tokoh siapa kemudian bisa diceritakan nggak Bang Solid? Iya, memang saya tahun 79 sampai 86, 85, 86 itu pop. Pop, ada albumnya dan sebagainya. Tetapi memang di dalam jiwa saya sebenarnya sih memang kalau kita bicara musik ya ada dangdutnya. Ya. Taman eranya waktu itu karena saya mengikuti era, jadi ya mungkin eranya ke bawah ngepop lah gitu. Tapi jiwanya tetap di dalamnya ada dangdut. Ada dangdut. Nah pada satu saat saya agak di pop gitu ya, mungkin kurang beruntung lah bahasa, atau saya tidak yakin lah ke depannya gitu. Di antara kawan-kawan, akhirnya saya coba terjun ke dangdut. Tapi saya waktu itu kepengennya pencipta lagu dulu, belum mau nyanyi. Karena mungkin karena tidak mudah lah bahasanya gitu kan karena saya orang daerah gitu kan, terus saya harus bagaimana dulu, saya harus bagaimana kan belum tahu karena kan medannya berbeda. Iya, tapi saya sudah ada dangdut, sudah ada di dalam saya, sudah ada dangdut. Dan kalau kita bicara Forsa, kalau kita bicara Haji Omar hampir lagu-lagu saya kebetulan sebenarnya tulang-tulangnya sih saya mengakui jujur ya Soneta, ya Oma, ya Rhoma Irama. Tulang-tulangnya ya, tulang-tulangnya. Dan saya
mengambil inspirasi juga mengenai perubahan-perubahan yang beliau atau Pak Haji jalanin selama ini. Dia begini, dia harus begini, ya gitu. Sampai dia membuat seperti ini, dia buang ininya, aku jadi begini. Akhirnya saya terbentuklah jati diri Solid lagi kayak gitu dengan baju yang Dracula gitu. Ada, betul, ada tertanam di jiwa saya. Bahkan saya kalau bicara orang daerah ya, orang dari kampung gitu, saya orang yang termasuk orang yang beruntung. Iya, gimana? Jadi beruntungnya itu saya perjalanan masuk ke dangdut. Nah, terus saya masuknya kebetulan sewanya waktu itu saya ngontrak di daerah Depok. Kebetulan di sampingnya studio Soneta. Di sebelahnya pagar. Sebelah pagar betul ini. Iya, sebelahnya. Jadi saya hari-harinya di situ. Jadi kayak orang situ saya, kayak orang kantor kan, udah kayak orang asli orang kantorannya Soneta. Bahkan di studionya saya aktif ngebantuin produk-produknya gitu kan. Nah, dulu Nur Halimah bikin janur kuning itu. Iya. Itu humbara-humbaranya cara saya itu. Humbara itu. Jadi semua produk-produk Soneta saya bantu. Bantu mixing sama Pak Elia namanya, operatornya Pak Haji. Saat bertemu sama Pak Haji Rhoma Irama. Jadi saya beruntungnya itu, saya ngontrak di samping pagernya itu, di samping rumah, samping studionya, bukan rumah, studionya. Jadi saya hari-hari ya di studio itulah gitu. Pada satu saat saya bikin dapat lagu Memori Daun Pisang itu. Masuklah di studio itu gitu kan. Sebelumnya ya udahlah gitu. Bahkan saya kalau kita bicara mengenai show, jadi orang kalau mau pakai saya kalau mau show, jadi kalau mau ketemuannya di Soneta. Karena saya hari-harinya di situ. Bahkan saya pernah yang paling beruntung kata saya ini Prof gitu, Pak Saifuddin, yang saya bilang saya beruntung itu saya pernah ada panitia nelpon saya, Pak Haji yang ngangkat. Sampai segitu. Terus? Iya, makanya saya paling beruntung itu. Di antara untuk orang kampung saya. Kebetulan saya memang kan hari-harinya kan saya di kantornya situ. Oke. Di kantor depan itu. Pak Haji tahu hari-harinya. Dan saya mainnya kan sama keamanan di depan itu kan udah almarhum Pak Kadim, Mamari. Terus ada satu orang kepercayaan Pak Haji namanya, yang orang dari Jisim namanya, udah almarhum juga. Saya kemarin ke sana udah nggak ada orangnya beliau. Jadi saya sama dia di dapur di belakang studio gitu kan, gitu. Ya sering amprokan gitu sama Pak Haji. Cuman dia saya ya tahu kalau saya ya siapa gitu kan. Belum. Nah pada satu saat saya bikin Memori Daun Pisang itu, saya ngetes ini Cynthia dari Musika Record. Udah selesai rekaman segala macam. Pas alhamdulillah beruntung lagi saya. Pas ketemu nggak ada orang di studio. Cuman Haji kayaknya waktu itu Pak Haji ada mood ngontek operator mau masuk gitar. Ya saya break. Pokoknya yang lagi rekaman di situ kalau Pak Haji masuk mau ada mood, ada mau masuk gitar, kita break. Harus keluar. Pak Haji mau masuk gitu kan gitu. Ya udah break dulu. Break, saya duduk di depan itu. Di depan studio yang lama itu, bukan yang gua, ada yang lama di samping itu. Ada kursi bambu di situ. Saya duduk. Pak Haji gitu. Solid nih gitu. Iya Pak Haji gitu. Apa kabar ente? Sehat Pak Haji, baik. Lagi masuk ya. Kebetulan waktu itu dia mau masuk gitar, tapi sebelum, karena ada saya yang lagi rekaman, dia mau main bulu tangkis dulu sama almarhum Gisit gitu. Nggak apa-apa, silakan aja dulu, ente masuk aja dulu. Iya Pak Haji, udah selesai kok, begitu aja Bapak takut gitu. Nama juga takut. Enggak, udah Pak Haji udah kelar, udah selesai. Enggak, iya, makasih. Udah, terus dia duduk. Nah saya ngomong di situ, saya ini pengen terjun ke dangdut Pak Haji, saya bilang gitu. Perumahan saya nggak tahu gimana arahnya, seperti apa dan sebagainya. Saya minta iniannya dari Pak Haji. Oh gitu. Ya ente cinta dulu kata dia. Ente cintai dulu dangdut. Oh gitu ya Pak Haji. Iya, ente cinta dulu. Insya Allah kalau ente udah cinta, apapun bentuknya, kalau udah cinta kata dia, Insya Allah ketemu. Cintai dulu. Ente dengerin aja udah. Apa aja ente dengerin kaset-kaset dangdut. Ente pelajarin. Pokoknya ente cinta lah. Bagaimana cintain dulu dangdut, itu aja. Pak Haji ngomong waktu itu gitu aja. Iya alhamdulillah. Iya Pak Haji, makasih. Nah udah saya pegang itu gitu. Terus udah selesai rekaman Memori Daun Pisang itu,
Saya ini lagi hari berikutnya kan latihan gitu. Nah, saya tunggu gitu kan. Ada selesai latihan, mereka pada sholat maghrib. Habis sholat maghrib kelar, saya ngomong kan, saya jamaah ikut gitu. Ikut, terus saya bilang minta doa, saya pengen ininya Pak Haji mau keluar nih lagi memori pisang. Oh gitu, ya insya Allah nanti kita isya bareng. Habis isya ya, iya Pak Haji, dah isya segala macam, kita doa sama grup soneta, ya memori daun pisangnya itulah. Sudah itu saya bikin Asep Irama. Asep Irama yang judulnya ya, apa? Enggak, dulu bikinnya 3. Kenalnya di situ karena saya kan sering di soneta. Iya. Adalah Asep sering datang dari Bandung gitu kan, ngobrol sama Pak Sayuti, temannya Pak Haji, teman-teman muda lah. Jadi sering datang dibawa sama Pak itu Sayuti itu, dan ngobrol sama saya. Jadi sering datang kalau Pak Haji latihan, selalu datang dari Bandung rombongan. Nah pada saat itu ibunya cerita, kalau mau rekaman gimana ya Bang Solid AG, katanya gitu. Oh gini saya bilang gitu. Bikin aja 2-3 lagu dulu. Nanti saya ngomong sama kawan-kawan mengenai harganya segala macam. Dia kan kasihan juga gitu. Udah bikin 3 lagu di situ di soneta. Saya bikin 3 lagu. Udah selesai saya tawarkan kepada Maeswara. Nah Maeswara oke. Saya bilang waktu itu saya sisirin, Asep kan saya dadanin, saya mau bawa ke produser gitu. Saya tahu produser itu ininya jam-jamnya dia bangun tidur gitu kan. Untuk dengerin lagu dia mood gitu. Saya hafal Pak Paku namanya. Ya ininya Pak Haji juga selalu konsultasi dia. Beliau kalau mau keluar album pasti ke Pak Haji. Iya. Ya, ada. Terus saya bikin 3 lagu diterima. Udah kata Pak Paku itu Musika itu Maeswara Musik, Maeswara Record. 1 album ini, kalau 3 gue bingung katanya gitu kan. Ya udah begini hitungannya begini ya sudah nggak apa-apa Pak. Oke. Barulah saya jalan muter. Dapatlah lagu Kembalikanlah Dia. Sudah selesai rekaman di soneta, saya laporan lagi sama Pak Haji, saya bilang, Solid gitu, iya Pak Haji gitu, minta maaf banget gitu. Kebetulan saya bikin masternya Asep gitu kan. Asep, waktu itu masih Asep aja, belum Irama. Oh, belum Irama. Asep gitu. Oh gitu, ya. Terus ya udah saya kasih sama Maeswara, Pak Paku sudah oke. Cuman maksud saya minta doa, saya mau barang-barang mau jamaahan segala macam dan sebagainya. Oh ya. Terus sekalian ini Pak Haji, kebetulan ini Asep ini saya mau ada iramanya di belakang gitu kan. Oh gitu, ya sudah, ya. Doalah kita habis maghrib itu kan, ya, saya bawa lah, itulah Kembalikanlah Dia. Oh, jadi lagu Kembalikan Dia itu ciptaanan ya? Yang Pak Sadat, cuman saya yang memprogram produksi, yang produksi betul. Yang mengorbitkan lah gitu kan. Oke. Nah karena kan saya dulu ya banyak mengorbit selain Asep. Sebelum jadi nyanyi dangdut kan saya pencipta lagu dangdut dulu. Saya bikin Isdahlia pertama. Saya ganti namanya Dahlia dan sebagainya. Akhirnya saya ngontrak di Depok. Itulah saya beruntung di samping Soneta Record. Iya. Jadi saya hari-harinya di Soneta ngumpulnya, ngebantuin produksi-produksi. Dulu kan Soneta Record itu kan dia produksi orang juga, Pak Prof. Dia produksi orang juga, produksi penyanyi-penyanyi lain, tidak selain Soneta ya, selain Bang Haji, dia produk. Kayak Meggy J kan dia produk. Terus dulu ada Eni Lestia, ada saya juga sempat ada duet sama Ratna, dikontrak sama Soneta Record. Yang pegang dulu Ricky ya, Pak Ricky. Yang pegang di studionya, yang manajemennya itu Pak Ricky. Jadi kita urusannya sama Pak Ricky baru ke Pak Haji. Pak Haji ada penyanyi begini, kita mau produksi ini Meggy J misalkan Benang Biru. Nah, baru ACC Pak Haji, baru kita merekam. Bang Solid. Ini menarik ya gitu kalau cerita menarik saya mendengar banyak kenangan Pak Haji. Saya sedih, saya nangis itu kemarin pas saya datang itu luar biasa. Iya kan saya ke situ waktu acara Rai, acara diundang beliau. Apa yang paling berkesan pertemuan dengan Pak Haji Rhoma Irama? Barangkali ada nasihat, ada sentuhan, ada arahan yang paling
Bang Solid berkesan dan sampai sekarang Bang Solid bisa menceritakan sampai bisa sukses seperti sekarang, gimana Bang tentang Pak Haji Rhoma Irama? Dari ya kalau ada ya termasuk ada mendarah lah. Ya, ada mendarah ke diri saya, terus saya ada tempat barometer waktu itu gitu kan. Nah, dengan dangdut. Dengan dangdut. Nah, terus ada keberuntungan juga saya ketika itu waktu itu saya memang kok hari-hari saya memang di studio itulah gitu. Nah, terus sempat yang saya tadi cerita gitu. Pada akhirnya saya jadi kayak kantor saya, studio itu, Soneta itu. Jadi saya hari-hari di situ dan sama karyawannya semuanya udah jadi kayak saya itu udah kayak orang situ. Bahkan saya kalau terima job itu lewat nomor teleponnya lewat Soneta. Jadi pernah satu hari ya Pak Haji yang ngangkat gitu kan, dari panitia mana Banjarmasin apa gitu kan. Solid ini buat Solid di situ saya. Walah udah keringet dingin ya Pak Haji Rhoma yang angkat telepon, teleponnya buat saya. Insya Allah Pak Haji ada ingat banget saya. Itu keringet dingin saya. Ya Allah. Ya Allah itu udah nggak karuan, udah kayak di apa saya tuh udah kayak di udah nggak jelas lah waktu itu saya. Astagfirullahaladzim, udah macam-macam udah campur saya itu. Yang ngangkat Pak Haji, teleponnya buat saya, sama Pak Haji dikasihin ke saya. Nah, saya seumur-umur, sedangkan beliau bukan lagi bapak, bukan lagi apa, udah nggak jelas lah urusan. Kalau ininya saya udah sudah menjadi bagian lah, sudah menjadi bagian. Jadi udah nggak bisa digambarkan lagi. Sementara seperti itu kejadian kenyataannya. Bahkan daun pisang, memori daun pisang itu ada doa-doa beliau, ada sentuhan-sentuhan beliau. Benar. Seperti apa sentuhan dan doa-doa beliau untuk sukses memori daun pisang itu? Ya waktu itu ya berjamaah sih ya. Terus ya doa seperti biasa lah, tapi kan mungkin ya berbeda gitu. Karena ya semuanya itu, cuman saya mungkin ada keyakinan yang memang waktu itu saya nggak masuk di studio itu ngambil hoki, ngambil auranya. Makanya saya rekaman di situ waktu memori pisang Asmara Kelapa Muda juga. Ternyata ya alhamdulillah dari Yukawi, Haji segala macam masih zaman begadang dan sebagainya. Di situ itu sebelum ada yang goa. Jadi saya ambil itunya lah gitu, nuansa itu. Kebetulan juga ya memang rajanya juga memang yang punyanya juga pas ada gitu kan. Terus alhamdulillah diterima gitu kan. Berjamaah, sholat bareng, terus dia doa dan sebagainya buat waktu itu buat album saya Memori Daun Pisang dan sebagainya. Terus dia titip Cintai Dulu Dangdut itu. Sampai sekarang saya nggak lupa itu. Nggak bisa lupa. Orang saya menggigil, panas meriang, nggak karuan saya waktu itu ada telepon masuk, Pak Haji yang ngangkat, saya aja duduk di depan. Solid ini buat ente, kayak gitu kan. Orang kampung, coba bayangin, saya dari kampung, terus seperti itu. Ya makanya saya paling beruntung banget waktu itu ya, kira-kira seperti itu Mbak kalau kita lihat perjalanan memori daun pisang sama ini Cynthia. Ya, sebegitu besar ya pengaruh seorang Rhoma Irama bagi diri Bang Solid Haji. Merinding saya itu langsung. Jadi nangis lagi. Gimana sih sosok Rhoma Irama itu bagi Bang Solid Haji itu? Sosok seorang Rhoma Irama baik bagi dangdut, bagi Bang Solid Haji itu seperti apa? Gimana saya gambarinnya ya? Karena beliau ini Pak Haji udah susah lah bicara juga dia ini, tapi candaannya juga sufi, terus yang saya kemarin tahu gitu ya, gitu menurut saya gitu, susah saya ngegambarinnya gitu kan. Terus makan juga beliau, saya tahu juga sih karena saya pernah ngebeliin telur asinnya sama cabai rawitnya. Oh ya? Iya. Beneran berdua sama Gisin. Pak Haji tahu itu almarhum kesayangannya Pak Gisin itu, kesayangannya Pak Haji itu bawa dari jauh sampai dia bikin studio sampai akhirnya disuruh kerja. Nah, emang orangnya Pak Haji itu namanya Gisin. Jadi saya sama dia beli telur asin. Pak Haji kan makannya Pak Haji sederhana itu. Dia telur asin, nasi putih, cengek, cabai kecil itu. Saya belanja, saya sama Gisin langsung nyari warung gitu kan, karena dia minta itu. Benar. Coba seorang seperti apalah ya, udah nggak usah terbayangkan gitu, tapi seperti itu ininya. Terus apa lagi ya, kalau kita bicara agama,
Ya nggak ada lah saya ini pokoknya luar biasa bagi saya, dan saya mengetahui aduh benar-benar tidak terbayang kalau kata bahasa sombongnya saya bisa bicara ya udah ya sudah wali Allah, dan sudah mendekati ini sih cara-cara beliau itu yang saya perhatikan gitu kan. Allah. Dari ya semuanya lah, sudah bukan lagi itu. Ya, emang kalau saya sih bicara satu ya. Nah, sudah tidak ada lagi. Allah. Seorang beliau satu. Legend. Iya legend. Saya legend di dangdut, di musik. Udah pasti itu semua kawan-kawan tahu kalau kita bicara musik. Iya. Pribadi, semuanya lah, ke keluarga besar dan semuanya terus ke insan terutama ya. Bang Solid, dari sekian ratus lagu Pak Haji Rhoma Irama, ada nggak lagu-lagu yang luar biasa bagi Bang Solid, bisa menginspirasi atau yang paling Bang Solid sukai lah kayak itu? Lagu apa Bang Solid? Ada. Jadi memang sampai sekarang orang melihat Dewa Amor itu album saya. Oh, Dewa Amor. Dewa Amor, karena kan pas sama style gaya saya. Jadi setiap ada perform di TV dulu itu, acara apa aja di dangdut saya diundang selalu. Talkshow besar itu saya selalu Dewa Amor. Jadi orang tahunya nyari kaset saya ketika ke toko kaset, zaman itu kan kaset ya, itu nggak pernah ada albumnya Solid Age Dewa Amor. Orang itu lagunya aja Rhoma Irama. Cuma saya pas dengan style saya, jadi saya selalu bawa lagu itu, sampai lagu itu orang tahunya itu album saya. Album saya bisa dinyanyikan dengan gaya Bang Solid ya, lagu Dewa Amor yang paling Bang Solid suka itu. Bahkan di video di YouTube sampai saya pernah di acara waktu itu salah satu TV SCTI lah, saya perform lagu Dewa Amor itu di Ancol di Makassar ya waktu itu, sempat rating tertinggi. Ketika saya nyanyi Dewa Amor ya. Sempat rating, ceritakan orang RCTI, abang rating. Coba sedikit aja Bang Solid nyanyi Dewa Amor Bang. Itu sedikit aja. Kalau nggak pakai kerajaannya nggak pantas. Oh gitu. Iya kan pakai kerajaan, kan saya pakai kerajaan itu kain. Kalau saya udah pakai kerajaan, terus saya ada karyonya, ada itunya itu kena. Lebih kena. Kalau Dewa Amor sama Dewa Amor itu, kau sungguh ternama. Wah mantap udah. Oh ya kan ada panahnya kan, syairnya saya panah, jadi saya kayak saya bikin seakan-akan kayak Arjuna gitu. Soalnya saya pakai bajunya kan yang biasa saya suka pakai yang kayak begitu tuh kan gitu. Jadi pas. Stylenya pas. Bang Solid, ini jadi ada saya yang pakai menarik. kain. Ada yang menarik. Jadi saya pakai kain kan. Iya. Yang menarik cara kostum Bang Solid ini kan nggak biasa, nggak kebanyakan orang gitu, punya style tersendiri gitu. Kenapa kemudian memilih style kostum yang seperti itu Bang Solid? Ada alasan tersendiri? Ya ada proses perjalanan juga sih Pak Saifuddin, Pak Prof. Jadi memang yang pertama proses perjalanan bahwa itulah saya sekarang. Berarti kemarin itu perjalanan proses saya aja, dari mulai rambutnya ada sampai airnya habis. Terus saya botakin, saya senang pemain bola dan pemain tinju gitu kan. Terus saya ketemu lagi dangdut tidak harus seperti itu aja, dan saya ada perjalanan spiritual sekitar 4 tahun. Saya berjalan kemana dan sebagainya. Itulah yang saya pakai dari mulai gelang, kacamata itu dapat saya perjalanan. Waktu saya, kalau kata bahasanya perjalanan mengembara pencarian lah selama 4 tahun. Sempat habis lah dunia. Sempat lah saya lebih dibilangin artis stres, artis dan sebagainya di kampung saya gitu. Pada satu saat saya terpanggil lagi bahwa kamu penyanyi, kamu seniman, lewat musik bisa, lewat ini pun sampai kepada dia gitu kan gitu. Kamu nggak bisa jadi siapa dan sebagainya. Akhirnya saya buka sorban, tiba-tiba rambut sudah habis gitu kan. Nah, saya kembali lagi mau ke musik, udahlah bermusik lah bahasanya gitu kan. Nah, termasuk presenter saya waktu itu sempat ya Pak Haji gitu kan, dengan lagu-lagu yang bisa saja ini gitu kan. Kita bicaranya tentang kemanusiaan, tentang alam, tentang Allah, kebesaran gitu kan gitu. Akhirnya ya sudah jadi diri sendirilah gitu kan. Nah, kebetulan rambut saya sudah habis, saya gambar-gambar baju. Saya gambar, saya bikin pakai koran. Oh begini, dengan kepala saya yang botak, saya mau diapain, bingung kan. Ketika saya mau kembali lagi, udah saya bikin, tiba-tiba jadilah satu korannya itu pola lah bahasanya gitu.
Tinggal saya cari tukang jahit yang cocok. Tinggal bawahnya, waktu itu kan saya sering sarungan aja, bagaimana caranya sarung bisa buat tampil di panggung ya gitu kan. Oh begini, oh caranya begini. Tangan saya tiba-tiba berjalan aja gitu. Jalan tak begini, ini gitu kan. Tinggal waktu itu kakinya bawahnya. Bagaimana tetap indah dari atas sampai bawah gitu. Udah, baju itu saya coba. Saya waktu itu sempat dangdut kan lagi inulisasi semua tuh, semua dangdut penyanyi dan pria, jangankan pria ya, wanita aja waktu itu agak sulit selain yang goyang-goyang kan waktu itu. Iya. Sempat ada ya kan, sempat kita parah lah, vakum lah penyanyi lah kita, karena semuanya TV, media TV waktu itu yang begitu-begitu, yang goyang, yang ini, yang dan sebagainya. Nah udah. Akhirnya saya berdiri di depan teras rumah itu, saya biasalah melamun dan sebagainya. Oh, saya harus gila ini, kata saya gitu. Saya harus gila, dan saya harus tampil dengan orang supaya benci dengan saya. Kok begini, kok begitu. Dengan ini mungkin orang membicarakan saya gitu kan. Kebetulan besoknya saya diundang, MNC dulu ngundang waktu itu. TVI kalau nggak salah, iya. Saya tiba-tiba kok saya diundang. Dapat itu penyanyi terbaik waktu itu 98, iya penyanyi pria terbaik. Saya juga kaget, padahal saya udah nggak di musik waktu itu, udah dibilangin orang gila, orang rumah aja udah kesal sama saya gitu. Saya tinggalin total, anak-anak juga udah pada udah gitulah. Saya duduk tuh sampai kursi itu bolong, wirit aja, duduk aja sampai kursi itu bolong. Teman saya datang masih di situ juga. Besoknya kawan saya datang dapat berapa lama masih di situ juga sampai bolong tuh kursi. Ya. Lagi cinta, lagi jatuh lah, muhabba lah bahasa ininya. So-soannya gitu. Ceritanya saya juga nggak tahu tiba-tiba seperti itu. Dalam perjalanan seperti itu ya. Akhirnya ya sudah gerak ini Mbak saya bisa dandan. Saya coba. Waktu itu saya kan mengembara gitu dengan jangan dibuang keartisan saya waktu itu. Saya kesini berangkat ke kota ini semua. Pokoknya inilah hikap lah ke masjid ini gitulah kira-kira. Saya nanti kalau akan dikasih sama orang gelang, dikasih kacamata segala macam, tahun-tahun zaman dulu segala macam. Itu saya masukin karung, saya bawa lagi 4 tahun. Semua artis sudah saya nggak ada, orang nggak tahu itu soal aja sedang nggak total. Jenggot juga udah panjang. Nah, pada suatu saat ya saya bongkar itu di rumah, saya bongkar. Nah ini kacamatanya saya pakai pas. Udah ketemu nih bajunya, saya coba lagi yang itunya yang pasti pola, belum punya bahan, belum. Wah bagus nih gitu kan, dari jauh kayak nanas dan sebagainya. Udah saya bilang sama anak-anak nggak setuju, orang tua semua waktu itu masih ibunya anak-anak juga nggak setuju, malu dianya gitu, kok begini kok begitu gitu, harus seperti ini harus seperti itu. Ya saya diem aja, padahal saya tahu mereka sudah mulai berubah ketika saya diundang sama SCTV Laris Panis waktu itu dengan tampil yang begitu gila. Akhirnya besoknya bener pada nyeritain saya gitu. Bapak lu begini, Mas Solid cerita surat datang lah. Waktu itu SMS lah ya kan, pager apa ya jawabannya itu lah, belum ada. Datang surat, SMS segala macam, pager semua dari luar kota semua. Nggak setuju saya kok begitu, tampilnya kok begitu. Tapi dalam hati saya masuk, saya dibicarakan lagi gitu. Emang ini saya lagi cari. Jadi saya ngambilnya yang terjelek gitu, bukan yang terbagus. Kalau yang bagus ganteng banyak gitu. Saya ngambil yang terjelek gitu. Dengan terjelek inilah saya diomongin lagi, dengan diomongin inilah saya bisa hadir, bisa tampil lagi. Tinggal saya ngerubah stigmanya, stylenya saya rubah dikit. Termasuk pernah ada komentar nggak dari Pak Haji Rhoma Irama tentang kostum? Enggak, cuman dari Haji Hamdan, waktu itu pas nggak ketemu, waktu itu ya sama lah, saya juga nggak, udah ceritanya udah berbeda. Cuman Muksin nangis dia, ini ente. Ya Allah. Ya, Haji Muksin sama Hamdan nangis, jadi peluk saya. Ini ente, udah ini ente ini ente. Udah ente ini, gitu. Ya, merinding saya. Enggak, kalau ke Pak Haji enggak, cuman mungkin Pak Haji monitor lah, mungkin ya sudah gitu. Tapi memang pas nggak pernah ada ini lagi, karena kan sudah ceritanya off air-nya udah ceritanya nih, udah putar terus, nggak ada waktu, sebulan tuh full kecuali hari malam Jumat ya. Jadi udah nggak, cuman sudah berapa lama nggak ketemu sama Pak Haji Rhoma? Udah lama. Kemarin ini sebelum bulan apa ya, 2022 kemarin apa ya, acara Rai itu bulan apa ya,
Kemarin ini ada. Tahun inilah. Iya. Ketemu terus saya dia itu Pak Haji pas lagi ngebuka acara sama menutup itu, kebetulan ininya beliau penasehat dan semuanya di RAI itu. Terus dia ada menyumbangkan juga dari karya dia mengenai royalti dikasih kepada pencipta lagu gitu. Terus saya ngajar Pak Haji, ya gitu kan. Terus gimana saya di kampung Pak Haji lagi ada situ ketemu, kita salaman terus di foto sama anak saya itu ketemu. Oh ya. Kalau tidak ketemunya lama saya sempat sempat ada cerita juga tidak mengenakan di diri saya tentang masalah ngelolain recordingnya perusahaan orang, tapi saya kelola recordingnya di Semarang, Purwokerto. Terus saya kembali lagi ke Lampung, terus saya kembali lagi ke sana, ke Jawa lagi, ke Lampung lagi. Ini udah lama sekali. Saya tinggalin waktu cerita saya pindah, nggak di Depok lagi, saya pindah agak ke depan, nggak di dekat-dekat sampai saya beli akhirnya yang saya ngontrak itu, terus saya pindah gitu. Yang di sampingnya Soneta itu. Saya pindah, terus saya ya udah banyak ceritanya kalau saya ke sana dan lalu itu saya sempat nggak ketemu lagi, tapi di situ sempat orang-orang kantornya dan sebagainya, orang-orang di Sonetas itu ya sempat nyari-nyari dan kangen juga sama saya, kemana kok nggak pernah, karena kan memang saya hari-harinya di situ sempet lah gitu. Lama sekali. Terakhir itu aja ketemu Pak Haji di acara itu pas royalti itu kan, anugerah dari PAMI itu. Bang Solid luar biasa sangat menginspirasi ya cerita-cerita Bang Solid AG. Iya, terus ya Allah, alhamdulillah. Terus berdoa mudah-mudahan karir Bang Solid AG dengan eksistensinya yang menemukan ini loh Bang Solid itu menjadi sebuah keberkahan bagi Bang Solid itu. Keberkahan dan bisa terus memberikan kontribusi untuk dunia Melayu, dunia dangdut Indonesia gitu. Di akhir pertemuan ini Bang Solid barangkali ada yang ingin disampaikan. Kemarin saya lihat studio itu pas saya datang. Kemarin kan saya datang karena lama banget nggak datang. Pengen datang, pengen lihat. Karena dulu bahasa kasarnya itu kalau ininya ya di situ makan buang apanya semuanya di situ saya hari-hari di Soneta Record itu, di studio itu. Yang membentuk saya menjadi seperti mungkin gitu, insya Allah seperti jadi saya berani, jadi mental, jadi ketemu jati diri segala macam itu tetap tidak lepas dari lingkungan Soneta waktu itu. Studio maksudnya, di studionya. Saya waktu itu mainnya sekitar studio saya, Hari B ada sebagai garap-garap lagu-lagunya Pak Haji, dibikin versi Nur Halimah, kira-kira gitu. Jadi saya ngebantu. Bisa jadi Soneta Record itu seperti pesantren lah bagi Bang Solid AG gitu. Iya, betul Allah. Beneran, aduh jadi saya nangis lagi tuh. Sedih lagi. Perjalanan banget tuh ya Allah. Dan kiainya adalah Roma Irama itu. Kiainya. Iya, terus saya bikin asep kan sampai saya minta iramanya, saya ngomong ke Pak Haji nekat banget. Alhamdulillah itu. Kembalikanlah dia itu. Benar Allah, asli. Persis. Orangnya masih ada, Pak Asepnya juga masih ada. Jadi Asep Irama itu pemberian nama dari Bang Solid ya, minta persetujuan Pak Roma. Iya. Waktu mau keluarnya pas sudah selesai master itu, saya besoknya mau bawa ke musika, ke Maeswara musik, bener. Dan akhirnya sukses lagu itu. Alhamdulillah, betul, booming. Iya, memang sengaja saya. Memang Asepnya juga waktu itu memang pencinta juga, ya kan. Setiap Pak Haji datang latihan itu, Asep tuh dari Bandung itu sama keluarga selalu ada, hadir ngeliat gitu kan, tunanetra kan, dia nonton. Saya tahu persis. Sampai saya akhirnya ya ibunya cerita bagaimana caranya mau rekaman, ya kasih tahu begini, udah selesai, udah saya laporan sama Pak Haji. Terus saya minta iramanya. Bang Solid, ya, di akhir ini Pak. Untuk closing, untuk penutup ini ada nggak ingin yang disampaikan ke pecinta dangdut, ke Pak Haji Roma Irama, ke kita semua, paling tidak apa yang ingin disampaikan oleh Bang Solid di akhir pertemuan kita ini. Silakan Bang Solid. Oke, kalau untuk teman-teman
pencinta dangdut khususnya ya, ada sebagian memang sudah mendahului kita. Nah, ya kita kirim doa untuk semua yang sudah mendahului kita. Nah, yang masih sehat, yang masih segala macam, ya insya Allah ke depan sepertinya sudah lama lah, bahkan sudah hampir 10 sekian tahun ini dangdut sudah mulai ada ini lagi, dari lamanya pop, terus juga eksistensinya dari bos kitanya juga. Kita bisa jadi aura kita, atau kita jadi bersambut, kita jadi menyambut, disambut dengan soneta-sonetanya, akhirnya dangdut itu kembali lagi, bahkan dari akademis segala macam juga semuanya kembali ke dangdut. Berarti dangdut sudah luar biasa, alhamdulillah. Ini COVID juga sudah mulai mereda, insya Allah ramai lagi ini dunia dangdut. Kalau kita bicara dangdut sudah tidak akan ada habisnya, karena memang dunia, siapa yang membuat dunia, ya beliau-beliau juga yang sampai akhirnya mendunia. Jadi kita tidak bisa. Ya betul, sepakat. Bahkan saya mengakui dan saya melihat dari teman-teman siapapun, musisi dan penyanyi, apapun bentuknya, kalau kita bicara duri, ikan, tulangnya tetap Soneta dan Rhoma Irama. Subhanallah. Tulangnya. Cuman jangan tulangnya. Kesananya silakan kau mencari dirimu sendiri. Kira-kira seperti itu. Subhanallah. Tapi balungnya tetapnya. Balung. Maaf. Iya, balungnya. Nggak bisa lari dari siapapun musisi. Bang Solid, sebenarnya saya itu sangat kepengen dengarkan lagu Memori Daun Pisang itu. Tapi Bang Solid kalau nggak pakaian kebesaran katanya susah. Mesti ini nggak dapat. Paling dan besoknya itu kenangan malam minggu waktu jalan-jalan. Memori daun pisang semoga jadi kenangan. Terus Asmara Kelapa Muda, iya. Betul, terus yang lagu India Bujang Merana itu booming semua. Bujang Merana booming semua. Iya. Ya gitu paling apa. Kalau untuk Pak Haji, alhamdulillah kemarin sudah ketemu. Terus alhamdulillah beliau masih ingat begitu lamanya nggak ketemu dengan dia. Kebetulan beliau waktu itu masih kurang sehat juga, tapi dia sempat merangkul saya, terus ya kita salaman, terus ya sini foto-foto mana gitu. Jadi sempat alhamdulillah. Terus saya bilang sama anak saya, ini suhu saya, ketawa dia dikeprok-keprok kayak anak saya kan kecil dulu suka saya bawa-bawa pas udah memang hari itu saya pengen ketemu banget. Ya ketemu terakhir itu belum lama lah, kemarin acara Rakyat itu tanggal bulan apa ya, sebelum apa kemarin ini sekitar 2 bulan 3 bulan kemarin itu, dari lama nggak ketemu lagi. Alhamdulillah ya Allah, udah itu untuk Pak Haji, alhamdulillah sehat Pak Haji lah. Terus kalau kita bicara berkarya, ya kalau kata santan mah, walaupun kalau kata kelapa nih gitu, semakin tua santannya semakin bagus buat apa, semakin bagus. Oke, baik Bang Solid. Jadi kita waktunya sudah habis ini, durasinya. Makasih banyak sudah. Saya juga kangen sih. Ditunggu di Palembang, Iya, kangen Pak Saipudin, bener-bener. Saya pernah kantor gitu, kemana-mana kita makan. Jadi kangen juga, bukan hanya ketemu di sebagian gitu. Saya sempat siapin jamu makan, jamu ngopi di kantor di Palembang. Udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bang Solid, terima kasih banyak waktunya. Sehat untuk keluarga, salam untuk keluarga, sukses karirnya, dan insya Allah kita akan ketemu silaturahim, dan sukses untuk Bang Solid AG. Amin. Siap teman-teman pemirsa, perbincangan kami dengan Bang Solid AG luar biasa, telah menginspirasi buat kita semua dari nol sampai meniti karir, dan mengatakan bahwa pesantren Bang Solid AG ini adalah di Soneta Record. Mendapatkan jati diri, mendapatkan mental, mendapatkan keberanian, mendapatkan semuanya dari Soneta Record. Luar biasa menginspirasi kita. Sehat Bang Solid, dan sampai jumpa pada sesi berikutnya dengan tamu-tamu kita yang juga keren-keren tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.